Baik, kembali lagi kita ketemu di Kopi Pahit Pensa TV. Oke, Sobat Pahit, kali ini kita kembali bertemu dan akan mengungkap atau mengulik beberapa hal soal sesuatu yang selama ini banyak dilakukan oleh teman-teman vlogger atau YouTuber. Nah, kali ini kami menghadirkan salah satu YouTuber yang selalu konsisten mendokumentasikan perkembangan jalan tol Jogja Solo. Termasuk saya yang setiap hari hampir ngecek terus ke YouTube ada konten atau channel yang namanya KKTV. Nah, siapakah di balik KKTV itu? Kami hadirkan Mas Ari. Mas Ari sini? Arianto, Mas. Nah, Mas Arianto. Baik, Mas Ari, selamat datang di Pensa TV. Iya, terima kasih. Jadi Sobat Pahit, kita mencoba mengulik sesuatu yang dilakukan oleh Mas Ari. Baik, Mas Ari, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin Mas Ari bisa ceritakan awal mula kenapa Mas Ari itu tertarik untuk mengabadikan perkembangan tol Jogja Solo. Baik, Mas, terima kasih banyak sebelumnya atas undangannya. Ini saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Dan kembali ke yang itu awal mula saya bikin konten YouTube. Sebenarnya awalnya itu kontennya bukan jalan tol. Tapi ke wisata kita. Wisata, lebih ke wisata aja. Ke wisata. Kontennya wisata waktu itu masih menggunakan HP yang mungkin sangat biasa ya. Masih Redmi Note 8. Oh, Redmi Note 8. Nggak apa-apa kita nyebut merek itu. Nggak apa-apa. Aman ya. Aman. Nah, konten wisata, itu pun konten wisata saya termotivasi dari teman saya. Waktu itu belum kenal. Bisa sebutkan nama channelnya? Nggak apa-apa, Pak? Boleh. Namanya itu Rara TV. Hampir sama ya, Kakak dan Rara. Betul, Rara TV. Nah, itu pertama kali ketemu Rara TV itu di tempat wisata. Mas siapa itu, Mas Rara? Mas Aji. Mas Aji. Mas Aji, ketemu beliau di wisata daerah Kota Gede. Nah, termotivasi saya dari situ. Kenapa kok setiap main ke tempat wisata, videonya kok numpuk di galeri, kenapa nggak bikin konten YouTube aja gitu. Akhirnya tak bikinlah konten YouTube wisata waktu itu. Awal mulanya seperti itu, Pak. Jadi memang memang hobi jenengan itu memang dokumentasi tempat-tempat wisata di Jogja. Betul, sekalian memang senang liburan. Jalan-jalan sama istri. Gitu. Hobi liburan yang menghasilkan ini teman-teman. Jadi awalnya memang Mas Ari ya. Jadi ini dari konten wisata. Terus kemudian bukan tiba-tiba mungkin ya, Anda memutuskan untuk mengupload konten-konten wisata itu ke YouTube Anda. Itu tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? Itu tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Itu masih konten wisata? Konten wisata, 2 tahun yang lalu. Yaitu kita kebetulan kenalan sama Mas Haji itu. Minta saran gimana nih cara bikin konten YouTube yang bagus yang benar gitu. Nah, saran. Hanya udah kenalan, dikasih tips-tipsnya juga. Saya jalankan. Ternyata kok masih wisata kok penontonnya masih kurang gitu. Lah kebetulan di tempat tinggal saya dekat dengan Selokan Mataram, Pak, di wilayah Maguwoharjo. Oh, yang Maguwoharjo. Nah, di situ kok ada proyek pembangunan. Nah, proyek pembangunan. Saya ngobrol sama petugasnya atau tukangnya. Ini buat apa ya, Pak? Pembangunan apa? Buat jalan tol. Wah, cobalah saya iseng bikin konten jalan tol itu. Tak bikin judul jalan tol. Sebenarnya ternyata itu bukan buat jalan tol. Renovasi talut. Renovasi talut, selokan. Tapi memang ada hubungannya awalnya dengan ada hubungannya nanti buat jalan tol. Saya upload. Waktu itu konten wisata itu penontonnya belum ada 1.000. Jadi masih 500. Setiap kali upload, tayang ya. Setiap tayang masih 500, 200, belum nyampe 1.000. Nah, tahu-tahu kok pertama kali upload yang jalan tol. Masih ingat nggak, Mas, pertama kali upload yang tentang jalan tol itu tanggal berapa? Oh, tanggalnya lupa saya.
Ya seingat saya itu 2 tahun pertama yang lalu kali itu ya. pas lagi ada renov yang Talut itu Selokan Mataram. Nah itu saya bikin. Ternyata kok penontonnya luar biasa. Itu tembus sampai 1.000 lebih, 1.500. Oke, kaget ya. Kaget saya. Tapi masih penasaran sama konten wisata. Jadi masih belum ke jalan tol. Belum fokus. Belum fokus. Masih tak teruskan wisata, ternyata turun lagi penontonnya. Nah, saya di WA sama Mas Haji, udah Mas, coba jenengan fokus ke jalan tol gitu. Dapat masukan dari Mas Haji Rara TV itu. Mas Haji Rara TV, jelas tuh. Rara TV masukan. Oke lah, saya coba setiap hari rutin. Setiap hari? Hampir setiap hari saya rutin upload tentang proyek-proyek di sekitaran Selokan Mataram, tapi tak kaitkan dengan tol. Berapa lama jenengan memvideo dan tentu saja kan ada editing juga Mas durasinya? Durasinya waktu itu awal 7 menit, 8 menit. Itu 8 menit. Ternyata kok benar bisa sampai lebih dari 1.000 terus, di atas 1.000. Bahkan saya masih ingat uploadan yang kelima jalan tol itu tembus kalau nggak salah 5.000. 5.000. Itu masih belum kelihatan jalan tolnya ya? Belum nampak sama sekali. Jadi masih pembangunan pembangunan pondasi segala-galanya itu ya. Itu malah pondasi tolnya pun belum kelihatan, Pak. Jadi memang sedang Selokan Mataram, sepanjang Selokan Mataram dari Purwomartani hingga Maguwoharjo itu. Oke. Boleh tahu nggak Mas? Capek nggak sih kalau tiap hari datangin kayak gitu dan pasti dalam tanda kutip akan dicurigai ya sama Betul. Ini petugas dari jalan tol itu. Ini orang datang terus ngapain gitu-gitu. Itu ada pengalaman tersendiri? Oh, ada. Itu dibilang capek, kalau ke konten jalan tol otomatis capek, Pak. Cuman kita kan nikmatin, jadi capeknya hilang gitu. Oke. Ya satu capeknya karena mungkin panasan, kena debu terus kan otomatis di wilayah proyek gitu. Ada memang kita sering kalau seperti itu dicurigai. Tapi kan kita istilahnya matur ke petugasnya. Kita ngonten atau ambil gambar itu tidak untuk ngapunten menjelek-jelekan. Jadi kita memang pengen tahu perkembangan pembangunan jalan tol ini. Itu positif semua. Oke. Gitu. Terus dulu pakai Redmi Note 8. Terus sekarang pakai apa Mas? Sekarang saya Samsung A24. Ya. Masih tetap pakai HP ya? Sampai sekarang masih tetap pakai HP kentang ini. Ya nggak kentang lah. Artinya tetap bagaimanapun kan the man behind the gun ya yang betul. Jadi sampai sekarang pun masih pakai yang HP ini. Sampai sekarang masih pakai HP yang Samsung ini. Dulu sempat pakai yang iPhone 7, cuman nggak cocok. Soalnya kan saya juga ngeditnya itu di HP juga, Pak. Oh, gitu. Pakai apa Mas? Di HP. Pakai apa aplikasinya? Editing awalnya VN. VN apa? Namanya aplikasi VN. Oke. Terus ke KineMaster ternyata kurang cocok. KineMaster. Terus kita pindah ke CapCut. CapCut. CapCut itu sampai sekarang pakai itu. Selain pakai HP, ini jenengan pakai ini enggak? Gimbal enggak? Oh, mboten. Jadi saya enggak pernah pakai gimbal. Jadi pakai tangan kayak gini? Betul, pakai tangan. Karena HP ini jenengan sudah OIS. Jadi sudah stabil. Mungkin bisa dijelaskan OIS itu apa buat teman-teman copy fight. Yang saya tahu sih OIS Optical Image Stabilizer ya. Jadi karena HP ini sudah untuk pengambilan videonya itu sudah stabil, jadi tidak perlu menggunakan gimbal, Pak. Gitu. Jadi saya cuma pegang pakai tangan seperti ini. Oke, nih. Cuma kayak gini. Naik motor padahal itu kan? Motor. Berarti tangan satu? Tangan satu. Oke. Waktu itu kita belum ada alat tambahan seperti kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada drone. Jadi full belum saya nanya, dia udah cerita. Oh iya, maaf. Nggak apa-apa, terusin. Jadi full pakai ini sepanjang ini. Pakai tangan gini ya. Seperti ini. Oke. Awal seperti ini. Itu pun tidak pakai audio seperti ini. Jadi nggak pakai kayak ginian. Iya. Jadi nggak pakai clip on ya. Itu banyak yang. Jadi suara angin itu juga masuk ya. Jadi kita edit ulang lagi kita. Terus akhirnya setelah audio itu agak
banyak noise. Itu tips dari Mas Ari gimana? Iya, biasanya kalau ada apa namanya angin, biasanya angin suara bising seperti Iya, itu, iya. kita edit ulang menggunakan aplikasi itu tadi, CapCut. CapCut, Di situ kan banyak aplikasinya di Oke. dalamnya, ada apa menghilang kebisingan, ada stabilnya juga gitu. Jadi lewat aplikasi itu Sampai sekarang berarti nggak pakai clip on? nggak pakai. Walaupun beli, punya nggak pernah dipakai. Ini bisa dibeli nih, nggak dipakai soalnya. Bisa. Iya, jadi ini ya selain HP, jenengan ternyata tadi jenengan udah cerita karena memang saya juga sering nonton channelnya Mas Ari ini. Wah, matur suwun. Iya, karena memang Matur suwun. saya itu penggemar ini ya Mas, apa namanya mengikuti perkembangan tol sampai mana sih. Dan kalau pengen update ya ke ini ke channelnya Mas Ari ini. Saya sering lihat bahwa di channel Anda itu ada ini Mas, pakai drone ya terutama kan, terus akhirnya itu salah satu yang saya suka. Ada beberapa channel memang yang full naik motor doang gitu kan. Menyusuri, ya. Gitu. Saya nggak perlu menyebutkan ini lah channelnya karena banyak channel yang saya Mas, saya ikuti tentang perkembangan tol ini. Nah, Anda pakai itu apa namanya drone. Nah, itu yang saya suka karena kan bisa tahu dari atas itu. Mungkin Mas Ari bisa cerita soal pemakaian drone itu, Mas. Sebutkan mereknya juga nggak apa-apa. Oh, siap. Jadi saya cerita sebelum akan punya drone gitu ya. Ya. Jadi memang awal mula punya drone itu juga masukan dari teman-teman atau sedulur Kakak TV juga. Banyak yang komen, coba dong visual dari udara biar kelihatan tampak jelas semuanya gitu. Permintaan dari penonton ya. Penonton, betul. Jangan-jangan permintaan saya itu. Mungkin. Bisa jadi, Pak. Nah, kebetulan waktu itu kan memang jujur saja drone itu kan masih mahal bagi saya gitu. Biayanya juga lumayan cukup banyak. Nah, kebetulan alhamdulillah doanya penonton mungkin terkabulkan. Jadi ada salah satu video saya yang viral tembus sampai jutaan, Pak. Ya, itu. Itu yang apa? Itu tentang penggusuran rumah di wilayah Klaten. Itu ada salah satu rumah di wilayah Klaten. Jadi beliau yang punya rumah itu menolak untuk direlokasi, ganti rugi, betul. Nah, itu pun nggak sengaja saya bikin video. Pas melintas kok ada satu rumah ya, terus cari info lah di sekitar warga. Iya Mas, ini nolak untuk ganti rugi. Nah, dari situlah. Jadi kayak kerja jurnalistik juga ya, tanya-tanya gitu ya. Terus? Nah, itu akhirnya saya bikinlah video yang rumah itu yang di wilayah Klaten. Dan alhamdulillah itu tidak sampai sebulan bisa sampai tembus 1 jutaan. 1 jutaan? Viewer. Itu. Oke. Nah, dari situ kan dapat viewer yang dari video-video lain nih. Lah akhirnya di bulan berikutnya pertama kali gajian paling besar. Dan untuk buat beli drone itu. Mereknya apa, Mas? Drone-nya DJI Mini 2. Wow. Mini 2 itu. Ya. Oke, Mas. Kita akan mengulik terus. Tapi sebelumnya monggo lah diminum dulu. Kita jeda sejenak ya. Oh, siap. Karena iklan akan masuk. Oh iya. Oke, Sobat Pahit. Nah, ini undangan untuk para penonton Penca TV. Sobat Pahit, kita jeda sejenak. Nanti kita teruskan ngobrol dengan Mas Ari dari Kakak TV. Oke, Sobat Pahit. Asal jangan hidupnya pahit. Kita kembali ke Penca TV, masih sama Mas Ari dari Kakak TV, channel YouTube tentang perkembangan tol Jogja Solo. Nah, tadi saya sudah ngobrol soal drone ya Mas ya, pemakaian drone atas permintaan dari penonton setianya Kakak TV ya. Bisa diceritakan Mas, pertama kali jenengan dapat viewer sampai 4.000 jam ya kalau nggak salah ya? Jam tayang ya, 4.000 jam sama viewer sampai 1.000 istilahnya itu ya, subscriber. Itu kapan Mas? Itu yaitu 2 tahun yang lalu yang pas berubah dari wisata ke konten jalan tol itu. Ya. Konten jalan tol.
Terus ya itu apa namanya? Ada perjalanannya juga. Jadi ketemu juga sama konten kreator, tapi beliaunya di IG. Boleh sebutin namanya? Boleh. Mas Sigit namanya. Mas Sigit. Mas Sigit. Di IG ya? Dia konten kreator terkenal di Yogyakarta juga. Beliau juga ngasih masukan. Waktu itu kurang 150 subscriber untuk memenuhi syarat monetisasi. Ya, monetisasi. Terus sama Mas Sigit dikasih masukan, coba Mas upload ke ini YouTube Short. Gitu. Gitu. Kalau YouTube Short memang banyak video-video pendek itu ya. Video pendek tapi subscribernya banyak yang masuk biasanya gitu. Alhamdulillah waktu itu saya langsung coba ke YouTube Short. Tapi itu kan Mas, kalau short itu kan vertikal. Betul, vertikal. Nah, terus apa cara Anda untuk membuat video yang horizontal jadi vertikal tetap pakai CapCut atau gimana? Enggak. Jadi kalau yang short seperti short khusus pegangnya seperti ini, namun seperti ini. Ya. Kalau yang ini seperti ini. Tuh, tip-tipnya jadi, tuh. Video pendeknya untuk short seperti ini. Kalau untuk yang video panjangnya, durasi panjang saya seperti ini. Jadi biar tidak ngedit ulang gitu. Oh, jadi ada keunggulan dari YouTube Short itu untuk nambah subscriber ya? Betul lah, ini untuk masukan juga mungkin teman-teman. Ini dari pribadi saya aja ya. Memang waktu itu mungkin sampai sekarang pun YouTube Short itu bisa membantu untuk menambahkan subscriber. Gitu. Tuh teman-teman yang nyari tambahan sampingan dari YouTube nih. Betul. Ada tips dari Mas Ari. Tapi untuk video panjang kita tetap rutin upload. Jangan sampai nanti video panjang itu malah kalah sama short. Betul. Jadi kita selingan saja satu hari mungkin satu YouTube Short, nanti tetap ada video panjangnya. Oke, menarik ya. Itu ya teman-teman diperhatiin. Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Jadi kan itu kan kadang ini Mas, mengawali itu kan, wah tadi jenengan cerita, wah sering nonton sithik konten wisata, habis itu pindah ke jalan tol, terus langsung naik. Nah itu kan ada waktu untuk akhirnya bisa monetizing. Nah, boleh nggak Mas Ari bongkar dapur sebentar dikit ya? Pertama Anda dapat bayaran dari YouTube itu berapa Mas? Pertama kali? Ya. Pertama kali gajian dari YouTube itu seingat saya sekitar 2 jutaan. Tuh, lumayan kan 2 juta bro. 2 jutaan. Itu hampir sama dengan gaji apa istilahnya? UMR. Betul, UMR. Itu kan masih belum ada ya. Drone maksudnya kita. Masih HP ya. HP. UMR terus kebantu sama video yang viral itu tadi. Bisa lebih alhamdulillah untuk beli itu tadi drone. Oke, tuh teman-teman, dari monetizing dan bayaran dari YouTube, akhirnya Mas Ari ini bisa beli drone. Drone-nya pun ya mereknya cukup lumayan untuk rupiahnya ya. Nah, Mas Ari itu rata-rata, nun sewu, rata-rata sekarang gajiannya berapa Mas per bulan? Waduh, ini agak sensitif juga. Nggak apa-apa, Anda tidak menyebutkan pun nggak apa-apa. YouTube itu sebenarnya ngapunten ya, tergantung kita konsisten upload apa tidak. Konsistensi ya. Untuk upload apa tidak. Jadi kalau kita upload setiap hari, ini saya pribadi loh. Iya. Kalau uploadnya rutin setiap hari mungkin bisa, yaitu tadi bisa 2 sampai 3 jutaan. Tapi kalau jarang-jarang uploadnya itu bisa turun sekali. Kayak bulan kemarin karena saya kan mungkin ngapunten ada kesibukan lain, jadi 3 hari sekali upload. Itu turunnya memang drastis. Sangat berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Jadi memang ini untuk masukan aja teman-teman mungkin atau yang baru mulai bikin channel YouTube. Awalnya itu harus niat. Memang niat ada, tapi kadang nanti di tengah jalan itu nggak konsisten atau malas. Musuh terbesarnya itu malas. Malas ya. Turatur wae. Mas, ini yang mungkin perlu perlu diketahui oleh teman-teman yang baru atau mau main di YouTube ya Mas. Itu kan kadang sebelum
bayaran ya, sebelum gajian dari YouTube ini. Betul. Itu kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi Mas, ya kan? Nah, kalau nggak salah harus memasukkan NPWP lah, apalah. Nah, mungkin bisa cerita Mas, kalau pengalamannya Mas Ari gimana? Oh iya, yaitu untuk syarat monetisasi, saya kebetulan kan ada komunitasnya, Mas. Komunitas YouTube. Oke. Mataram Content Creator namanya untuk komunitasnya. Itu jadi Mataram Content Creator. Nah, di situ pun saya dapat ilmu banyak. Itu Gitu. komunitas di mana Mas? IG atau di? Itu YouTuber. YouTuber. Ah. Di WA. Betul. WA group. Ada WA grupnya juga. Dan itu juga kebetulan kenal sama apa namanya Mas Eko dari Macul Channel. Nah, beliau juga motivasi saya. Macul Channel. Oke, Mas Eko ya. Itu dulu ya, rutin saya nanti sekali. subscribe ya. Betul. Rutin sekali komentar wah yang agak berat-berat, tapi sama saya untuk motivasi, Pak. Oke. Nah, dari masuknya saya di grup Mataram Content Creator itu, jadi dapat ilmu gimana nih caranya untuk monetisasi, terus ini dapat email dari ini gimana, jadi dapat jawabannya semua dari teman-teman Mataram Content Creator. Jadi saya dibantu juga. Terima kasih banyak. Ya. Kita saling support gitu. Iya, iya. Kalau boleh tahu Mas, sampai sekarang subscribernya jenengan berapa Mas? Alhamdulillah sudah sekitar 70 ribuan. 70 ribuan ya, 70 ribuan. Terus rata-rata viewer tiap kali konten Anda naik itu berapa Mas? Nah, ini karena bulan-bulan ini lagi jarang upload ya. Ini rata-ratanya 10.000, 23.000. Kadang ya ada yang sesekali viral sampai 100.000 gitu. Nggak Semakin berkembangnya channel Anda ini, artinya pasti ada pihak-pihak tertentu yang misalnya, wah ini cocok nih, channel Kakak TV mempromosikan produk saya. Misalnya saya punya produk cangkir gitu. Pernah Mas di endorse? Satu kali pernah. Oh ya, dari produk apa itu? Itu malah lebih ke wisata Pak sebenarnya. Oke. Ke wisata, tapi waktu itu saya matur wisata ini kebetulan kan dekat dengan exit tol yang berada di Magelang. Oh Magelang malah. Magelang, exit tol Magelang. Rencananya kan ada di pembangunan jalan tol di situ, tol Jogja Mbawen. Nah, waktu itu saya matur Pak, kalau videonya wisata kan sudah ngapunten penontonnya agak kurang. Bagaimana kalau nanti tak padukan dengan konten jalan tol. Nah itu, itu pertama kali ngendorse. Beliau mau, alhamdulillah. Tambah dong. Ya ini semoga aja masuk di Pensa TV dapat endorse banyak. Amin, 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 amin. Nah, menarik sekali perbincangan kita ya Mas. Ada lagi yang mungkin saya pengen tahu dari Mas Ari ya. Setelah sekian lama, ya, 2 tahunan ini sudah sudah gajian lah dari YouTube ya, AdSense-nya. Itu mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang akan berkecimpung di bidang YouTube gitu ya, per YouTubean gitu. Ya pesan-pesannya sih kalau untuk dari saya pribadi semisal mau bikin konten YouTube tadi itu saya sebutkan harus niat. Pertama itu harus niat. Yang kedua itu konsisten dan harus melawan rasa malasnya itu tadi. Malasnya itu banyak, ada malas buat konten, malas ngedit. Biasanya kadang udah dapat konten nih Pak, tapi malas editnya. Itu musuh terbesarnya. Gitu. Nah itu kadang udah niat, tapi di tengah kok viewernya nggak naik-naik, subscribernya nggak tambah, akhirnya nggak konsisten. Mas, saya pernah melihat salah satu tayangan jenengan ya. Itu kadang perpaduan antara suara langsung Anda dari HP dan kalau nggak salah ini voice over juga. Kita dubbing juga. Biasanya di video drone-nya atau visual udaranya saya dubbing, Mbak. Gitu. Jadi nanti diedit lagi di rumah. Gitu. Jadi ada edit di lokasi, kita dilokasikan biar kelihatan semua tuh lokasi proyeknya. Jadi kita langsung itu, dan kalau visual udara kita dubbing gitu. Voice over ya. Tetap pakai CapCut tadi. Betul. CapCut tadi. Dan dari HP ya, Mas? Dari HP. Tuh, teman-teman. Jadi sobat pahit
itu tidak perlu ya harus punya PC yang mumpuni ya. Dari HP pun juga cukup ya Mas ya. Cukup. Ya. Cukup sekali. Asal ini ya apa namanya RAM-nya memenuhi syarat ya. Betul. Yang penting itu tadi niat, konsisten, ya. bisa ngelawan rasa malas kita. Gitu. Gitu. Ya. Mas, sebelum kita akhiri acara ngobrol santai di Pensa TV Kopi Pahit ini, mungkin ada pesan-pesan Mas. Kami kan belum lama juga nih ngonten, tapi memang khusus podcast kayak gini untuk memberikan beberapa tips dan juga ide-ide dari sumber kami yang kami undang ke sini. Mungkin ada pesan-pesan buat Pensa TV agar segera bisa menghasilkan dari channel YouTube kami. Ya mungkin pesan-pesan untuk dari saya ya untuk Pensa TV satu untuk semoga cepat berkembang. Itu mungkin cari yang viral-viral, jadi nanti bisa diundang ke sini. Gitu. Oh gitu ya. Ngapunten seperti podcast yang udah gede-gede kan, cari orang-orang yang viral bisa diundang. Nah, termasuk Mas Ari ini. Mas Ari ini orang yang viral yang kita undang. Terus Mas. Nah itu terus sama mungkin rutin upload kalau bisa setiap hari. Biasanya kan penonton itu mengikuti. Aneh ya, ada harapan-harapan gitu ya. Harapannya bisa upload setiap hari biar maksudnya penonton kan wah dan bisa terjadwal. Gitu. Seperti saya pribadi kan biasanya upload sore hari jam 4. Itu memang penonton sudah menunggu. Gitu. Terjadwal gitu. Jadi nanti di algoritma YouTube-nya itu kelihatan. Jadi bagusnya jam berapa nih yang harus tayang gitu. Jadi sesuai jadwal. Seperti di berita di televisi. Misalkan, jadi ada ini ya Mas, jam-jam prime time ya? Ada. Jadi kalau di channel saya itu jam 5. Jam 17? Jam 17, jam 5 sore itu. Mungkin Pensa TV bisa dijadwal untuk tayangnya gitu. Jadi penonton kan bisa mengira-ngira, oh nanti jam 5 nih tayang nih Pensa TV. Itu berdasarkan jam kalau jenengan tadi jam 17 uploadnya, itu berdasarkan pengamatan Anda sendiri bahwa kalau ngupload jam 17 itu banyak penontonnya. Mboten. Atau berdasarkan dari algoritma yang Anda lihat dari YouTube. Ini berdasarkan algoritma atau YouTube Studio. Tuh. Jadi berdasarkan teman-teman. Gitu. Ada ya? Ada. Nanti kebaca semuanya. Apa itu namanya Mas ini ya? YouTube Studio. Oh iya di YouTube Studio. Berarti kelihatan ya jam berapa itu yang paling banyak gitu. Betul. Jadi ada yang paling sedikit jam sekian. Nah, itu kita kalau bisa upload di jam yang paling rame. Walaupun jam 7 malam nggak apa-apa. Itu kadang kita upload yang jadwal-jadwal yang rame penonton. Gitu. Soalnya bayangan saya dulu ketika ngupload video ke YouTube itu bayangan saya ngupload di saat orang-orang pas pulang kantor. Betul. Dia baratus. Nah, bangkui nyantai-nyantai atau dengan mangan terus nonton YouTube. Kalau bayangan saya seperti itu. Ternyata ada ininya ya, tipsnya juga ya. Ada. Baik. Mungkin ada hal lain yang mau diceritakan Mas yang belum saya korek. Mungkin apalagi ya itu aja sih Pak. Rutin upload aja sama biasanya kalau awal ya nek saya pribadi minimal 3 hari sekali gitu. Oh gitu ya. 3 hari sekali upload. Maksudnya biar kita kebaca atau direkomendasikan dari YouTube gitu. Soalnya kalau kita jarang upload seminggu sekali upload kan sulit ngintip kita untuk merekomendasikan ke tayangan gitu. Ya itu udah bahasa teknisnya dari YouTube ya. Betul. Baik, Sobat Pahit, pembicaraan dari Mas Ari ini cukup menarik. Kembali nanti kita akan mengundang sumber-sumber berita atau narasumber yang menginspirasi. Tentu tetap di lokasi yang sama di Warung Pecel Bluro di Sleman ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Pensa TV. Jangan lupa saya subscribe.